Nah, ini menurut saya kita harus fair lah untuk menilai itu. Keputusan boleh ada di tangan PSSI, tapi menurut saya tidak fair, ya jauh dari fair. Apalagi kalau evaluasinya adalah kegagalan Indonesia di AFF. Menurut saya itu lebih tidak fair lagi ya, lebih dalam tanda kutip bodoh lagi gitu loh. Karena kan di AFF itu kan memang untuk regenerasi gitu loh, dan itu membuka kotak Pandora sebetulnya bahwa Indonesia ini di dalam persepak bolaan itu masih jauh tertinggal daripada negara lain, dan bukan salahnya Sintayong gitu loh. Nah, ini yang menurut saya juga harusnya menjadi evaluasi, tapi ya sudah diputuskan. Saya rasa sih ke depan jangan lagi membuat evaluasi-evaluasi yang menurut saya tidak relevan dengan perkembangan sepak bola modern. Nah, ini yang menurut saya harus jadi juga. Ini kan orang-orang di PSSI nggak pernah punya evaluasi yang menyeluruh terhadap penampilan. Ranking FIFA juga naik kok gitu loh. Mengulik penyebab STY dipecat PSSI, benarkah karena gagal Piala AFF? Ketum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih Sintayong STY. Hal itu disampaikan Erick saat jumpa pers dengan media pada Senin tanggal 6 Januari siang. Tentu apa yang kita lakukan hari ini, tidak lain untuk kebaikan timnas. Kalau dilihat, PSSI 1,5 atau 2 tahun terakhir konsisten, kita bisa lihat bangun timnas putri, juga kejuaraan usia muda U17 dan U19, kita lakukan dengan segala prioritas dan target secara bersama, kita lakukan secara transparan, ujar Erick Thohir. Tidak lupa juga, ex-presiden Inter Milan itu mengucapkan terima kasih atas kontribusi Sintayong kepada timnas Indonesia selama ini. Tentu kita mengucapkan terima kasih atas kinerja Coach STY dan hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika di timnas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam evaluasi, kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh untuk timnas, sambungnya, lalu banyak pihak yang penasaran, apa penyebab STY dipecat? Berikut ini Medcom.id merangkum beberapa peristiwa beberapa bulan terakhir yang mengarah kepada kritikan STY sebagai pelatih timnas hingga akhirnya dipecat PSSI. 1. Kegagalan Piala AFF, meski bukan menjadi alasan utama, namun kegagalan timnas di Piala AFF 2024 tentunya menjadi pertimbangan. STY yang mengusung pemain U22 harus berakhir di babak penyisihan grup. Skuad Garuda hanya menempati peringkat ketiga di bawah Vietnam dan Filipina. 2. Enggan memanggil Elkan Bagot ke skuad timnas, sejak Piala Asia U23 hingga putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Elkan Bagot sudah tidak pernah dipanggil oleh STY ke skuad timnas. Padahal dari sisi kedalaman tim, akan sangat menguntungkan jika Bagot tetap masuk line up. Terkait keputusannya tidak memanggil Elkan Bagot, STY tidak pernah menyampaikan alasan spesifik. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung tanyakan kepada Elkan. Dia yang lebih tahu, ujar STY. 3. Mencoret Eliano Reijenders, hal lain yang membuat STY menuai sorotan ketika ia memutuskan tidak memasang bahkan mencoret pemain diaspora dari klub Belanda, PEC Zwolle. STY beralasan kalau Eliano tidak cukup bagus untuk bermain di level timnas. Sontak saja, hal ini membuat STY mendapatkan kritikan dari pendukung timnas hingga pengamat sepak bola. 4. Strategi dan kebiasaan gonta-ganti formasi, pertimbangan lain yang membuat PSSI memutuskan memecat STY adalah karena pelatih asal Korea Selatan tersebut kerap berspekulasi dalam mengutak-atik formasi timnas. Kebiasaan STY bahkan berkali-kali merugikan timnas Indonesia dengan hasil kekalahan. Hal yang paling disorot saat laga Indonesia kontra Tiongkok dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu. Ia mencadangkan Tom Haye dan memasang Asnawi sebagai starter menggantikan Sandy Walsh. Di laga ini STY juga memasang Sain Patinama dan Witan Sulaiman sebagai starter. Alhasil, timnas Indonesia yang secara hitung-hitungan harusnya mendulang poin justru takluk 2-1 oleh Tiongkok. Timnas Indonesia mengalami kegagalan besar di Piala AFF 2024.
Skuad Garuda hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan, sehingga gagal melaju ke fase selanjutnya. Pertanyaan pun muncul, apakah kegagalan ini menjadi alasan utama di balik pemecatan Shin Tae-yong? Pada hari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan kabar mengejutkan dalam konferensi pers resmi. Dalam pernyataannya, Ed mengonfirmasi pemecatan Shin Tae-yong. Spekulasi mengenai pemecatan STY sebenarnya sudah beredar sejak Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Kini, hal tersebut telah dipastikan dan kerjasama dengan Coach Shin berakhir. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional, ungkap Erick. Apakah dampak kegagalan di Piala AFF? Dalam konferensi pers yang berlangsung, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan untuk memecat sudah dibahas sejak beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada awal Oktober tahun 2024, sebelum pertandingan melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah kegagalan di Piala AFF 2024 berkontribusi pada keputusan pemecatan STY, mengingat bahwa tim yang diturunkan dalam turnamen tersebut bukanlah yang terbaik. Selain itu, Piala AFF juga bukan merupakan agenda resmi FIFA. Ketika ditanya mengenai dampak dari kegagalan di Piala AFF, Erick Thohir memberikan jawaban yang bersifat diplomatis, tanpa secara jelas mengiyakan atau membantah. Semua pertandingan yang kita ikuti pasti ada evaluasinya, ungkap Eto mengenai faktor yang berkaitan dengan kegagalan di Piala AFF 2024. Erick Thohir menegaskan bahwa pemecatan STY dianggap sebagai langkah yang positif oleh PSSI untuk kemajuan timnas Indonesia. PSSI menetapkan target untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang harus diwujudkan. Mempekerjakan pelatih baru adalah salah satu cara kami untuk mencapai Piala Dunia. Semua kandidat yang kami wawancarai di Eropa sepakat dengan target kami. Mereka menunjukkan keseriusan untuk menjadi bagian dari warisan kita sebagai sebuah negara, jelas Eto. Mengenai pergantian pelatih, sebenarnya kami telah membahasnya sejak beberapa bulan lalu. Namun, saya percaya saat ini adalah waktu yang lebih tepat karena kita masih memiliki 2,5 bulan untuk persiapan dan ada 4 pertandingan tersisa. Tornado.